Jadi menurut saya guru agama tidak hanya lebih spesifik pada mapel PAI saja, tapi mapel-mapel yang lain atau informasi pengetahuan-pengetahuan yang lain dengan terkait dengan masalah kualitas itu penting, harus dipahami, dikuasai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang bersama atau bisa juga disebut dengan podcast bersama beliau Ustazah Binti Khairiyah selaku guru MTS dan wakil pengasuhan Pondok Pesantren Al-Madinah Ponorogo. Gimana gurunya Singkat, baik. Sudah bisa ceritakan sedikit mengenai latar belakang Ustazah dan bagaimana Ustazah bisa memutuskan untuk menjadi guru PAI? Tentunya memang alhamdulillah memang saya dididik dari keluarga yang memang basic ya, dan memang rumah yang saya tempati merupakan perabot dari kakek nenek, dan di situ dulu tempat belajar mengaji ya, ibarat dari satu desa, satu kampung itu di rumah yang saya tempati itu. Sehingga kemudian dari situ saya pun belajar dari TK sampai sekolah dasar sampai perguruan tinggi pun dalam satu lingkup lembaga yang berbasis agama ya, dari Bustanul Atfal, kemudian Madrasah Ibtidaiyah, kemudian ke Pondok Wali Songo itu kan Madrasah Sanawiyah Aliyah gitu ya. Kemudian kalau terkait dengan keputusan menjadi guru itu ya memang terutama kalau yang lulusan mualimat ngapar otomatis menjadi guru ya, memang pendidikan guru kan gitu. Ya, qadarullah kemudian perjalanan saya mungkin sebenarnya kalau mengambil jurusan kuliah bukan pendidikan ya, itu karena di dakwah dan syariah belum tarbiyahnya belum ada. Tahun pertama berdiri itu belum ada tarbiyah, sehingga ya sudah saya memutuskan ambil syariah saja. Dan saat itu otomatis lebih mudah ya, dulu itu setelah selesai ya, sebenarnya kalau lulus dari itu bukan guru ya, jadi lebih kepada ya itu tadi ya, bahwa ada namanya saat itu masih dimudahkan ya, belum ada seperti sekarang. Jadi lulusan dari syariah itu dulu itu ada jatah untuk bisa daftar di hakim agama ya. Itu di dosen kami itu punya ada tiga ya, kami bertiga yang mungkin tiga terbesar itu ya, untuk diberi jatah untuk bisa daftar di hakim. Cuma mungkin karena saya dari bertiga putri semua itu, saya yang paling awal menikah dan dua teman saya belum. Ya. Dan ternyata suami saya memang tidak menghendaki saya untuk menjadi hakim gitu ya. Pengennya jadi guru. Gitu aja, pokoknya saya hanya pengen punya istri guru gitu aja. Itu kemudian itu kalau menjadi latar belakang untuk gurunya. Kalau guru PAI yang jelas setelah kami hijrah ke Pacitan ya, tahun 2005 itu ya, setelah saya mengabdi di pondok itu ya, kemudian 2005 saya hijrah ke Pacitan untuk mengajar di Sekolah Dasar Islam Terpadu. Nah, di situ yang awal memangnya diminta mengajar bahasa Arab, tapi ya tentunya untuk memenuhi jam-jam itu dan tidak hanya cukup bahasa Arab ya. Kemudian juga ada pendidikan agama Islam kalau di sekolah dasar itu. Ya saya diberi jam untuk menjadi guru itu ya. Secara formalnya di lembaga resmi itu ya, itu saya menjadi guru PAI itu kalau itu enggak jadi. Kemudian 7 tahun itu di Pacitan, kemudian saya pindah karena memang ya
semuanya ke atas kehendak Allah, saya sudah bisa mendapatkan sertifikat pendidik ya, saat waktu di Pacitan ya, sehingga yang namanya istilahnya sertifikasi guru itu ya, saya sudah mendapatkan itu, sehingga ketika saya kembali ke Ponorogo mengikuti jejak suami ya, kemudian saya juga mencari lembaga yang bisa menerima dan bisa meneruskan profesi guru PAI saya tadi ya, saya juga mencari lembaga itu ya. Sudah, apa yang memotivasi antum untuk memilih profesi sebagai guru PAI? Iya, selain memang saya dari kecil mungkin ya Allah berikan kemampuan dan juga memang ya pengen mengamalkan ilmu tadi, kemudian juga menjadi moto saya bahwa sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi manusia, sehingga mungkin di situ ya saya lebih spesifik, karena memang kalau lembaga-lembaga yang lembaga pemerintah ya, yang maksudnya sekolah-sekolah umum itu yang bisa masuk itu memang di PAI ya, dengan basic saya di pondok yang itu, sehingga yang bisa selain bahasa Arab adalah di PAI itu saja yang pas gitu ya. Kalau yang basicnya madrasah ya memang bisa semua mapel-mapel yang saya dapatkan di pondok dulu bisa, fikih, akidah, budaya bisa itu aja. Menjadi guru PAI, kira-kira ada nggak salah tokoh atau pengalaman yang menginspirasi antum dalam perjalanan karir ini? Iya, memang tentunya ya kalau bagi saya itu Rasulullah ya, uswah hasanah kita, dan bagaimana saya menyadari bahwa kita selaku umat Islam gitu ya, memang apa itu harus punya figur ya, dan bagi saya figur teladan utama memang Rasulullah. Kemudian setidaknya saya dalam mengamalkan ilmu itu bagaimana ya, tentunya ada memang tokoh-tokoh yang lainnya ya, sebagaimana memadukan dari semua itu, dari tokoh-tokoh terutama misalkan tokoh nasional Indonesia kan, gitu ya. Bagaimana karena di Indonesia sendiri ada organisasi yang terbesar juga ya, dan bagaimana saya yang berusaha menjadi apa itu pertama tadi bisa melaksanakan ya apa yang Rasulullah teladankan dalam kehidupannya itu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, itu saja yang menjadi apa yang dilaksanakan Rasulullah sebisa mungkin. Kemudian kalau tokoh-tokoh nasional itu sebagai motivasi juga ya, seperti misalkan bagaimana perjuangan di Indonesia seperti Buya Hamka, Kiai Haji Ahmad Dahlan, bagaimana tokoh-tokoh agama di Indonesia itu bagaimana memperjuangkan Islam itu di Indonesia, itu jadi motivasi. Bagaimana cara Ustaz berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum PAI di sekolah ini? Ya tentunya ya partisipasinya memberikan ya masukan, kemudian juga mana sih yang lebih tepat untuk PAI ya, yang lebih up to date gitu apa kan gitu ya. Jadi yang paling memberikan masukan dan juga aktif kan gitu ya untuk memberikan masukan. Walaupun sesungguhnya di lembaga tentunya sudah ada bagian khusus ya untuk itu, tapi artinya memberikan masukan, juga berperan gitu ya, membimbing anak-anak, dan juga bekerjasama dengan guru-guru yang lain kan, gitu. Ada tantangan terbesar yang Ustaz hadapi dalam mengajar PAI dan bagaimana Ustaz mengatasinya? Ya tentunya memang menyadari ya memang potensi yang Allah berikan kepada manusia itu tidak sama. Tentunya juga dalam satu kelas pun gitu ya, itu juga tentunya bermacam-macam latar belakang anak didik gitu ya. Jadi mungkin karena ya saya selalu berusaha untuk belajar ya, sehingga ketika mendapatkan seperti itu ada tantangan ya tentunya, karena tadi ya kemampuan masing-masing anak itu tidak sama ya, bagaimana memetakan anak yang seperti ini
bagaimana nanti caranya. Mungkin kalau yang mungkin kemampuannya sudah di atas, mungkin dengan cara yang lebih sekali menyampaikan mungkin sudah bisa. Tetapi ketika yang sedang, bagaimana yang perlu dilakukan, apa yang pas ya untuk anak ini. Kemudian ketika mendapatkan anak yang memang masih di bawah, walaupun di dalam satu kelas itu, tentunya kita juga berkomunikasi ya, artinya bekerja sama dengan guru BK. Yang guru BK itu mempunyai program memetakan ya, mempunyai cara untuk memetakan anak itu. Dan dari situ saya bisa tahu kemampuan si A ini seperti ini, yang ini. Nah, itu nanti dari situ cara ininya tentu tidak sama. Cara menyampaikan materi itu tentu tidak sama. Mungkin bagi anak yang rata-rata tadi di atas rata-rata cukup sekali ya. Mungkin dengan satu contoh saja mungkin bisa. Yang dengan yang sedang mungkin perlu sedikit ulasan. Yang masih kurang, nah itu perlu mungkin contoh, kemudian penjelasan yang lebih detail lagi dengan contoh seperti ini. Selanjutnya, kira-kira metode pembelajaran apa yang Ustazah gunakan untuk membuat pembelajaran PAI itu lebih gimana? Karena memang kalau metode-metode banyak sekali ya, tentunya dari tema-tema pun tidak seluruhnya bisa sama ya dengan metode yang dilakukan. Jadi saya menyesuaikan dengan temanya itu tadi, yang lebih tepat dengan metode apa. Kalau memang ada misalkan dengan problem solving, yaitu cocoknya dengan problem solving, atau dengan metode-metode yang lainnya ya kita gunakan itu. Jadi kita menyesuaikan tidak semuanya satu tema itu monoton gitu ya, harus dengan seperti ini. Kalau kasusnya seperti materi seperti ini, tepatnya mana? Jadi situ kita akan melakukannya. Mungkin bisa juga ada juga yang apa ya, lebih, kalau sekarang sih di kurikulum Merdeka tidak tepat ya, kita kan harus lebih banyak melibatkan anak, bagaimana mengaktifkan anak itu. Jadi ya juga menyesuaikan juga bagaimana anak itu bisa, ya namanya istilahnya merdeka gitu ya. Jadi ya mengikutilah ya, mungkin saya yang sudah ini ya tetap harus mengikuti. Mungkin kalau ya metode ceramah juga bisa kita lakukan, ya metode yang lain-lainnya juga bisa. Jadi sesuaikan dengan tema sesuai. Bisa nggak Ustazah berikan contoh kegiatan atau proyek yang Ustazah gunakan untuk mengajarkan? Ya, saya di kelas terakhir itu lebih ada pelatihan merawat jenazah. Jadi di situ walaupun ada sih yang mungkin tentang kalau yang pernikahan nggak bisa, tapi jual beli pernikahan jual bisa. Tapi lebih sering saya di perawatan jenazah, dari bagaimana cara memandikan, dan harapannya karena seperti ini basisnya pondok ya, harapannya nanti anak itu kembali ke masyarakat sudah punya modal, bisa pernah mengikuti praktek langsung ya, dari bagaimana, karena memang ada kewajiban terhadap jenazah itu ya, dari cara memandikan yang benar, bagaimana ini kalau jenazahnya putri, siapa yang itu, teorinya dijelaskan ya, dijelaskan kenapa yang dicontohkan oleh Rasulullah itu dalam merawat jenazah putri, yang putri semuanya. Bahkan Rasulullah memberikan contoh, Rasulullah bagaimana terhadap putrinya sendiri itu tidak melakukan, tidak memandikan, tapi justru menyuruh kepada para umat. Itu yang dicontohkan Rasulullah. Dan kita sebagai umat, Rasulullah saja terhadap putrinya sendiri yang meninggal itu tidak ikut, tapi menyuruh para umat. Nah setidaknya kita memberikan kepada anak-anak itu benar secara apa yang dicontohkan Rasulullah, bukan pada umumnya gitu ya, bukan pada umumnya dilakukan gitu ya. Nah itu yang karena Rasulullah sebagai teladan kita kan itu dari cara memandikannya, kemudian juga mengkafaninya ya, kemudian nanti mensolatkan. Karena saya lebih banyak di anak-anak putri ya kita sampaikan bagaimana sih kalau orang putri itu ke kuburannya gitu ya. Ya memang dulu Rasulullah melarang, tapi
ketika memang untuk dhikrul maut, selama itu nanti orang putri itu tidak menjadikan beban orang-orang yang mengantar jenazah, dibolehkan. Tapi kalau malah membebani, tiba-tiba malah jadi pingsan di kuburan, tidak. Itu mungkin di Qur'annya lebih di itu ya, perawatan jenazah yang menyiapkan anak-anak bisa nantinya. Bagaimana peran teknologi dalam pengajaran daring? Apakah Ustazah menggunakan alat atau platform digital itu? Kan karena sekarang itu digital itu semakin canggih. Ya. Jadi memang kita pun ya ibarat ada anggapan ya guru agama itu kayaknya enggak kenal begitu gitu. Kita terus berusaha. Makanya ketika kita berada di komunitas ATM itu ya terus ya, bagaimana guru agama jangan ketinggalan teknologi gitu ya. Sehingga tetap di ATM itu kita melakukan pelatihan yang khusus yang kita lakukan. Sehingga kalau memang yang di passionnya pemerintah memang ada aturan tidak boleh membawa itu ya tidak sulit tapi kita sebagai guru juga dibekali kita mendapatkan pelatihan untuk bisa memberikan materi yang lewat ya. Mungkin kalau di sekolah umum HP itu sebagai sarana ya sekarang, dan sekarang ada lagi itu tidak baik kertas ya. Itu pelatihan hanya langsung pakai ini ya, sehingga untuk lebih memudahkan. Cuma karena memang kita basicnya pondok ya, tapi tetap guru-guru agama itu jangan sampai ketinggalan. Karena ibarat guru agama itu memang ya pengalaman dari teman-teman disampaikan itu ibarat semua ibarat jadi narasi. Ketika ada kesurupan itu ya guru agama bagaimana bersikap, apalagi masalah dengan teknologi tetap kita jangan sampai ya praktek ya teknologinya tetap bisa, sehingga harapannya ya mungkin di masyarakat ya maaf ya mungkin di agama itu kayak ini nggak ada ini, tapi justru perang mereka dan teknologi ya, kita jangan sampai kuasai gitu terkait dengan teknologi. Menurut Anton, apa sih manfaat dan tantangan dalam menggunakan teknologi dalam pengajaran? Tentunya yang memang tetap ada tantangannya ya, maka ya, kalau saya mendapatkan cerita yang guru-guru yang lebih sepuh di atas saya ya, dia mengalami kendala-kendala di situ, tapi ya jangan sampai terlalu ketinggalan, tetap berusaha bagaimana untuk mengupdate diri melek teknologi, jangan sampai terlalu ketinggalan kan gitu ya. Seperti ini, dan teknologi itu sebagai sarana untuk lebih memudahkan di era zaman sekarang ya. Jadi jangan sampai bagaimana seorang guru itu juga tetap bisa meningkatkan kapasitas kualitas dirinya itu dengan teknologi yang berkembang sekarang, sehingga Islam itu semakin meluas dirasakan oleh masyarakat. Itu karena memang masih ada karena masih ada masyarakat yang mungkin dengan alasan-alasan tertentu tidak memiliki gitu ya, sehingga tinggalan. Maka bagi saat pribadi saya sangat mengapresiasi butuh banget untuk syiarnya Islam itu karena tantangan Islam itu semakin ke sini juga semakin berat, dan itu harus juga diimbangi, sehingga bagi saya ya tetap ada tantangan tapi harus upayakan. Menurut Ustazah, seberapa penting pelatihan dan masyarakat bagi pengembangan profesional seorang guru teknologi? Sangat penting sekali, sangat penting. Jadi mungkin bagi saya
adanya pelatihan dan workshop itu akan mendapatkan informasi-informasi keilmuan yang update sekarang. Kalau kita tidak, kita ketinggalan sekali. Bagaimana dengan istilah sekarang dan anak-anak ya, para menghadapi anak-anak di dunia sekarang seperti ini dan seperti itu. Ya harus, penting bagi saya harus mengikuti, harus kan. Jadi mungkin selain mungkin yang mengikuti yang diadakan ya, sekarang banyak sekali workshop ya, tentang PAI bagaimana agar guru-guru PAI itu berkualitas gitu ya, banyak sekali. Maka kalau secara pribadi saya selain mungkin yang diadakan oleh lembaga-lembaga resmi pemerintah, saya juga terus mencari-cari yang lainnya bagaimana tidak ketinggalan. Jadi penting sekali pelatihan. Dan kalau di awal seperti ini ya kita harus aktif terus. Latihan yang penting apa? Untuk workshop itu terakhir apa? Peningkatan sehingga dengan adanya ikut komunitas guru-guru itu ya akan mendapatkan informasi tentang pelatihan, tentang workshop agar bagaimana PAI itu bisa berkembang dan berjaya. Apakah Ustazah mengikuti pelatihan tertentu untuk meningkatkan keterampilan mengajar Ustazah? Iya, jadi mungkin kalau masih di awal-awal dulu ya saya jadi bahkan tidak hanya lebih kepada PAI saja, tapi bagi saya ilmu itu penting. Apapun gitu ya, bagi seorang guru ya mungkin lebih spesifiknya di PAI, tapi bagi saya tidak hanya PAI saja, ilmu-ilmu yang lain itu juga penting. Sehingga diharapkan multi talenta ya, seorang guru PAI itu tidak hanya menguasai di bidang agama Islam saja, tapi di bidang-bidang yang lainnya juga bisa menguasai. Bagaimana Ustazah berkolaborasi dengan guru lain di sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan? Jadi harusnya apalagi di kurikulum di dasar ada adanya P5 ya, proyek peningkatan pelajaran Pancasila. Itu proyeknya di kurikulum adanya P5. Jadi nanti itu kolaborasi dari beberapa mahasiswa dari PAI. Nanti contohnya ketika kita ambil tema apa ya kan, biasanya di awal semester itu kurikulum nanti mengumpulkan seluruh guru untuk setidaknya di dalam satu tahun ada berapa kali? 5 ya. Jika di semester 1 berapa, semester 2 berapa, semester 1 ada 5, semesternya 2 ada 2, semester 2 ada 2, dan masing-masing tema itu nanti berbeda dan disesuaikan. Ini yang pas dengan pelajaran agama apa ya kalau temanya seperti ini. Contohnya misalkan akan pelatihan bagaimana anak-anak itu bisa berpidato, berorasi yang luar biasa. Misalkan ambil itu ya, itu berarti perlu ada guru BK, ada guru bahasa Indonesia. Dari sisi bahasanya nanti kan kemudian dari isinya nanti dari guru agama apa yang pas nanti itu seperti itu. Jadi memang yang saya alami ya setidaknya dengan guru PKN, guru BK, guru bahasa Indonesia. Apalagi memang ada proyek di kurikulum pendidikan. Jadi memang tidak bisa ini dengan hanya sendiri, harus ada kolaborasi dengan beberapa guru maba yang lain. Bisakah Ustazah berbagi pengalaman tentang proyek kolaboratif yang melibatkan beberapa guru? Yang tadi itu ya, ini kan bisakah Ustazah berbagi pengalaman tentang proyek kolaboratif yang melibatkan beberapa guru? Itu kan udah maksudnya. Iya. Jadi memang ada beberapa tema ya nanti yang kita sepakati di awal semester itu. Kita mau ambil tema apa temanya nanti kan. Ketika kita ambil, berarti kalau tema ini siapa ya, apa saja yang bisa kolaborasi. Jadi seperti kalau guru agama yang saya alami kemarin misalnya ya dengan fisika juga. Ya, ketika tema itu pas, jadi
Jadi cocoknya dengan guru apa ya? Guru apa dengan apa? Jadi tetap kalau guru BK selalu bisa masuk dengan hubungan dengan kira-kira apa saja tantangan terbesar yang bisa dihadapi dalam profesi ini? Yang bisa menurut kamu? Ya, kalau yang sangat besar sih ya tidak apa ya, maksud saya yang terlalu besar itu tidak ada ya. Artinya karena ya dari sisi tema-tema itu ya alhamdulillah Allah memudahkan untuk saya jalani gitu ya. Tentunya tidak ada terlalu tantangan yang besar gitu ya. Jadi bagi saya ya alhamdulillah aja selama ini. Bagaimana cara Ustazah mengatasi tantangan tersebut, terutama yang berkaitan dengan perbedaan agama dan mahasiswa? Ya, ketika terjadi kalau sekarang memang dalam lembaga yang beragamanya satu ya, mungkin kalau yang di dalam sekolah lembaga yang ada beberapa siswa yang tidak satu akidah, mungkin tentunya ya sudah ada ya bagaimana cara mengatasinya. Tapi kalau di dalam satu lembaga yang memang agamanya satu, tentunya itu menghadapi dalam tingkat pemahaman siswa yang tentunya tidak sama. Ada yang tadi yang mungkin dengan sekali kita memberikan contoh kita saja langsung gitu ya. Jadi ada yang tingkatan tinggi, sedang. Sebenarnya ya Ustazah, bagaimana era globalisasi mempengaruhi cara Ustazah mengajar? Ya kembali tadi ya, tentunya memang era globalisasi itu memang juga. Maka bagi guru agama ya tentunya karena memang juga bagi saya memang kita tidak bisa lepas dengan era globalisasi, maka ya tetap harus membekali dirinya untuk bisa lebih tadi terkait dengan teknologi, kemudian juga harus aktif bisa ikut pelatihan, kemudian workshop. Walaupun sekali itu tidak hanya dengan terkait mata pelajarannya, bagi saya menurut saya seorang guru itu apa saja tentang masalah apalagi dengan menyebut globalisasi dengan sekarang itu penting. Jadi menurut saya guru agama tidak hanya lebih spesifik pada mapel PSK, tapi mapel-mapel yang lain atau informasi pengetahuan yang lain dengan terkait dengan masalah globalisasi itu penting, harus dipahami, dikuasai. Sehingga ketika menghadapi anak, selanjutnya juga ada kolaborasi dengan guru-guru yang lainnya. Tapi sebagai guru agama juga menguasai dengan bagaimana sih dunia globalisasi sekarang di dunia mana, di daerah mana, betul sangat dikuasai. Sehingga ibarat guru PPA itu menyiapkan anak-anak itu siap menghadapi tantangan di masanya. Karena anak-anak itu nanti akan hidup di masanya, bukan akan hidup kembali di masa guru atau di masa orang tua. Nah, itu kewajiban menurut saya guru agama juga harus siap. Dirinya juga ready, ya, siap, kemudian juga membekali anak nanti siap untuk menghadapi tantangan di zamannya. Tentunya yang lebih berat dibanding pada masa sekarang saat belajar. Apa strategi yang Ustazah terapkan untuk tetap kreatif dalam proses pembelajaran di era globalisasi? Pertama saya harus aktif mengikuti ikut di komunitas guru. Ya, kalau di SD itu kan ada KKG, kelompok kerja. Kalau sudah dikatakan SMP dan SMA SMK itu ada lagi. Itu pertama. Jadi harus aktif sehingga kita tidak nggak ketinggalan zaman. Apalagi banyak sekali yang nampaknya itu di komunitas guru itu, sehingga tidak ketinggalan zaman, tidak ketinggalan informasi, ilmu itu senantiasa. Kira-kira bagaimana menurut Ustazah atau gimana sih Ustazah cara mengevaluasi efektifan proses pembelajaran Ustazah? Ya,
kalau secara lembaga memang ada program tentunya ada dalam satu semester ada 2 kali gitu ya. Itu kita yang sudah di apa secara kalender. Tapi secara pribadi guru juga tentunya akan ada lewat evaluasi ulangan harian atau per tema terakhir itu kan bisa mengevaluasi sebatas ya, setidaknya dari apa ya per KD atau per tema itu mengadakan ulangan tutur bisa atau juga setelah pembelajaran selesai itu memberikan evaluasi sejauh mana anak itu bisa memahami dari tema tadi yang sudah diajarkan. Jadi selesai pembelajaran tadi melakukan tes pemahaman. Nanti di awal dari pembelajaran yang lalu, kemudian yang hari ini misalkan itu ya nanti setelah itu sejauh mana anak itu sudah memahami apa yang sudah disampaikan. Kira-kira apakah ada feedback dari siswa atau orang tua yang berkesan bagi Ustazah? Ya ada anak yang memberikan kalau saya melihat itu ya feedback baiknya anak itu dengan sikap dari anak dan setidaknya dari apa yang kita harapkan dari materi yang kita sampaikan itu ada perubahan dari mana mungkin dari sikapnya, dari ucapannya, dari tindakannya itu yang diberikan itu terutama kan sedikit dari mamal-mamal yang disampaikan kepada peserta tadi itu kan harapannya ada perubahan dan ketika anak itu ketika misalkan ada laporan dari guru BK tentang ini si A seperti ini kemudian kita akan mencari tema apa yang pas untuk mana ketika tidak dengan materi yang kita sampaikan ini juga belum bisa itu berarti lebih kepada khusus pada feedbacknya dari bisa melakukannya dari sikap dari ucapan ada perubahan dan orang tua biasanya juga menyampaikan yang awalnya dulu misalkan menyampaikan begini tentang anaknya kemudian ada respon feedbacknya itu si orang tua menyampaikan biasanya ya terima kasih yang dulunya mungkin menyampaikan keluhan kemudian setelah ada perubahan dari anaknya akhirnya bisa ceritakan momen atau cerita yang menunjukkan dampak positif dari proses pembelajaran PAI Ustazah terhadap siswa. Ya, kalau di saya lebih dari beberapa tema itu anak-anak itu lebih ya karena mungkin sudah usianya itu adalah di bab pernikahan anak lebih agresif gitu ya lebih apa ya terpancing gitu ya sangat apa menarik ya bagi anak yang sudah di usianya pembahasannya ya. Nah di situ kita berarti juga memberikan ya, ini masih sebatas ilmu belum waktunya karena teorinya ini teori pernikahan seperti ini prakteknya tentunya nanti itu masih butuh lagi ilmu-ilmu yang lainnya tidak sekali yang dapatkan langsung itu teorinya seperti itu dalam prakteknya ya. Mungkin lebih menarik ya dengan mereka juga punya cerita gitu jadi mencocokkan bagaimana lebih ke apa ya kenal masanya berbeda ya. Jadi kayak lebih tertarik banget gitu ya. Ya. Jadi mungkin apa pesan atau saran bagi mereka yang ingin menjadi guru? Untuk para yang apa ya calon gitu ya calon guru tetap bekalilah dan dengan bermacam-macam untuk memenuhi nanti yang akan kalian itu hadapi tentunya menyiapkan generasi yang di masanya tentunya lebih berat lagi yang terkait globalisasi teknologi itu dan maka guru-guru agama seperti nama mungkin yang tentunya di masa saya dengan nanti kalian itu akan berbeda ya maka lebih
bekali selain dari keagamaan, dari ilmu yang lainnya, itu seimbang, sehingga ibarat guru agama itu mumpuni, multi talentanya itu. Jadi jangan sampai hanya karena agama yang pada umumnya orang kayak dia ustaz namanya, sampai mana seorang guru agama bisa membekali dirinya selain dari nama agama Islam itu ada keahlian yang lainnya yang memang akan dilakukan oleh anak-anak masa itu. Sehingga bagi anak didik itu bangga dengan guru agama, karena guru agama betul-betul multi talenta, tidak hanya mampu agama yang dikuasai, tapi ternyata ini bisa, gitu ya. Jadi luar biasa. Menurut Antum, bagaimana cara terbaik untuk mempersiapkan diri dalam beristri? Selain tadi sudah mencakup ya tadi, cara terbaik ya tadi. Jadi tentunya kalau bersungguh-sungguh itu tentu ya. Jadi jangan hanya cukup, tadi termasuk pertanyaan tadi, jangan hanya cukup menguasai satu, tapi cara yang terbaik ya ikuti, cari lebih yang mendukung kepada itu tadi, tapi juga kepada pelajaran agama Islam itu dari berbagai. Jadi katakanlah karena di dalam Islam itu mungkin yang lebih terkenalnya ada 4 madhab, itu bagaimana seorang ulama juga menguasai 4 madhab itu tadi, sehingga ketika guru agama itu paham tentang 4 madhab, insya Allah untuk menyampaikan ke audien kepada anak didik, mungkin nanti kalau namanya seorang guru agama itu menjadi mubalek itu akan lebih bisa, karena menguasai dari pendapat 4 madhab ulama. Jadi kalau hanya satu ya sangat terbatas. Ketika dibantah dan menguasai kuasai masing-masing keilmuan di mata agama itu dengan semaksimal mungkin. Jadi jangan hanya setengah-setengah. Jadi di masalah itu ya menyangkut dengan moderasi agama itu bagaimana nanti umat Islam itu bisa paham tentang saya ketika mempelajari fikih 4 madhab itu saya membayangkan betapa indahnya umat Islam ini tidak saling suudon, karena paham, oh dia mungkin itu karena ikut pendapatnya ini, dia seperti ini berpendapatnya. Betapa indahnya, tapi kapan? Maka ini tugas kita seperti mungkin para pendidik dari masalah Islam itu betul-betul kuasai Al-Quran itu dengan tafsir yang sanadnya atau tafsirnya yang memang sudah tafsir yang mutawatir ya, terus hadis tadinya juga betul yang hadis seperti apa, yang tafsir seperti apa, betul-betul puas, sehingga tidak hanya satu pendapat ulama yang dikuasai, tapi semuanya, sehingga ya tadi saya harapkan multi talenta, betul-betul tidak asal gitu ya. Jadi orang Islam luas sekali, jadi upaya menguasai. Jadi rasanya nanti tidak kita toleransi itu sudah Rasulullah ajarkan, sudah Allah turunkan 15 abad yang lalu. Nah, itu bagaimana? Dan ketika terutama guru agama Islam itu ya menguasai, insya Allah sudah cukup. Karena harapannya kenapa sampai ada moderasi? Apa harapan Antum untuk masa depan pendidikan PAI di Indonesia? Ya, tentunya lebih baik, dan Islam itu bagaimana bisa terwujud rahmatan lil alamin. Itu. Jadi bagaimana tadi ya guru agama itu bisa nantinya mengajarkan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Bagaimana sejarahnya itu ya. Jadi
betul-betul di semua lini, rahmatan lil alamin, bisa memberikan kasih sayang kepada semua makhluk. Artinya baik manusia, binatang, tumbuhan, itu kan begitu rahmatan lil alamin, tidak hanya kepada manusia. Dan Islam itu betul-betul rahmatan lil alamin, tidak hanya di Indonesia saja, tetapi bagaimana betul rahmat ketika kita ketemu Islam di benua mana, di pulau mana, kalau Islam itu yang mesti kita berikan, bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Apakah ada proyek atau tujuan pribadi yang ingin Ustaz capai dalam karir mengajar? Ya, tentunya kembali apa yang bisa saya sampaikan tadi ya, bagaimana masing-masing guru agama itu bisa menyampaikan bahwa Islam itu adalah rahmatan, dan target saya adalah bagaimana anak-anak didik saya nanti itu siap menghadapi tantangan di masanya nanti dengan pemahaman yang tentunya yang saya sampaikan sebatas selama belajar. Tentunya bagaimana itu nanti anak-anak didik saya nanti bisa terus meningkatkan kualitas ya, pemahamannya terhadap Islam untuk siap menghadapi tantangan zaman nanti. Jadi kalau saya cita-citanya begitu, anak-anak didik saya itu nanti betul-betul kalau ada dan Rasulullah subhanallah yaum rijalullah, itu anak-anak didik saya nanti di masanya itu betul-betul bisa menjadi tauladan yang bisa mencerahkan pada masa depan. Terima kasih sudah atas waktunya. Mungkin ini saja yang bisa saya dan sudah disampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.